Dan ini salah satu nasihat, peringatan kepada kita semua, yang mana saat ini kita berada di atas perut bumi. Namun ingat, suatu saat kita akan ditinggal sendirian oleh keluarga kita di dalam perut bumi. Pada saat itu tidak ada lagi harta, tidak berguna lagi jabatan, tidak bisa lagi menyombongkan sebuah pangkat dan penghargaan. Tidak ada. Pada saat itu yang berguna hanyalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nyimak dan ngaji bareng lagi kita di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai nyimak kajiannya, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar silaturahmi kita tetap terjalin. Mari kita simak dan dengarkan kajiannya. Innal arda, sesungguhnya bumi, tunadi kulla yaumin khamsa marrat, tiap harinya itu menyeru dengan 5 seruan. Hadza kubur al-ard, bumi yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya, setiap harinya itu menyeru dengan 5 seruan. Apa kata bumi? Yang pertama, ya bena Adam, tamshi ala dhahri wa masiruka ila batni. Tanah tersebut mengatakan, wahai manusia, saat ini engkau berjalan di atas perutku. Namun ingat, suatu saat engkau akan kembali ke dalam perutku. Saat ini kita berada di permukaan bumi, namun akan datang suatu masa, cepat atau lambat, kita akan berada di dalam perut bumi. Dan itu sesuatu kepastian yang pasti akan datang, entah kapan, di mana, karena yang namanya kematian tidaklah dia datang kepada seseorang di waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dalam situasi tertentu. Dia datang bisa dengan cepat dan begitu saja. Maka tidak ada kewajiban bagi setiap mukmin melainkan adalah untuk mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin. Dan ini salah satu nasihat, peringatan kepada kita semua, yang mana saat ini kita berada di atas perut bumi. Namun ingat, suatu saat kita akan ditinggal sendirian oleh keluarga kita di dalam perut bumi. Pada saat itu tidak ada lagi harta, tidak berguna lagi jabatan, tidak bisa lagi menyombongkan sebuah pangkat dan penghargaan. Tidak ada. Pada saat itu yang berguna hanyalah amal. Perjalanan dari rumah kita ke masjid sangat bermanfaat pada saat itu. Duduknya kita dari subuh sampai isyraq sangat berguna pada saat itu. Sedekah yang kita keluarkan, kita lihat manfaatnya begitu besar pada saat itu. Al-Quran yang kita baca, itu yang akan menemani kita. Selainnya, yang kita banggakan, yang kita sombongkan, yang dengannya kita lalai dari kewajiban, tidak ada satupun di antara mereka yang menemani kita di dalam kesendiriannya kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal jabar. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua,
Bumi tersebut menyeru, ya bena Adam, wahai manusia, ta'kulul alwana ala dhahri wa ta'kulu kaddaidanu fi batni. Wahai manusia, engkau mencicipi berbagai macam aneka makanan, berbagai macam aneka ragam makanan kita cicipi. Tapi ingat, suatu saat tubuhmu yang akan jadi santapan cacing tanah. Ini kita punya tubuh, silahkan makan. Bahkan Al-Quran mengatakan kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Tapi ingat satu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyukai daripada orang-orang yang suka berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Silahkan makan, silahkan minum, akan tetapi jangan kita berlebihan. Salah satu tanda seseorang yang makan berlebihan dan minum, mencicipi aneka makanan yang berlebihan, yaitu adalah makanan yang dia makan, minuman yang dia cicipi, melalaikannya dari kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok teladan yang sangat luar biasa. Ketika beliau pernah duduk suatu hari, datang Abu Bakar, datang Sayyidina Abu Bakar. Di waktu yang tidak biasa datang Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq dalam keadaan lesu. Ditanya sama Nabi Muhammad, ma ja'a bika ya Abu Bakar, kenapa? Ada apa? Apa yang membuat engkau keluar di terik panas matahari pada saat ini? Gal al-ju' ya Rasulullah, lapar. Lapar ya Rasulullah. Datang lagi Sayyidina Umar tidak lama, makhrajak ya Umar, apa yang membuat engkau keluar di waktu yang sangat panas pada saat ini wahai Umar? Galal ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Ini kehidupan orang-orang mulia di zaman dahulu. Mereka mengangkat dari kain mereka masing-masing satu biji batu yang mengganjal di perut mereka untuk menahan lapar. Maka Rasul ketika mengangkat kain beliau mengajarkan kepada kita, sesakit apapun kita, ingat masih ada yang lebih sakit dari kita. Mengajarkan Nabi Muhammad jangan mudah mengeluh. Hidup memang capek. Hidup memang untuk capek. Dari karenanya jangan mengeluh. Secapek apapun kita dalam menyebarkan dakwah, tidak sebanding dengan capeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita capek hadir majelis. Capeknya kita di dalam menghadiri suatu majelis sungguh
tidak seujung kuku capeknya Nabi Muhammad memperjuangkan agama yang dengan itu kita bisa hadir majelis. Karena seluruh majelis adalah keberkahan dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Untuk menghadiri majelis kita capek, bagaimana untuk memperjuangkannya? Untuk hadir majelis kita beralasan, berbagai macam alasan kita keluarkan. Bagaimana untuk memperjuangkan? Bagaimana untuk berkorban? La ilaha illallah. Nabi Muhammad mengangkat kainnya, tahu berapa batu? 3 biji batu. Lebih lapar dari mereka. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah telat dengan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah. Maha benar Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fa tawajjahu, maka setelah itu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk pergi ke salah satu rumah para sahabat yang mempunyai harta lebih. Dan di sini bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, meskipun seandainya para sahabat mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad, mereka berlomba untuk membantu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih diam, lebih memilih untuk tidak memberitahukan apa yang beliau rasakan kepada orang lain. Pada akhirnya berangkat, berkunjung ke rumah sahabat yang lain yang mempunyai harta lebih. Maka pada saat itu Nabi Muhammad setelah mengetuk pintu, ternyata sahabat itu tidak ada di rumah, yang ada hanya pembantunya. Di mana kata Nabi Muhammad orangnya? Orangnya di kebun. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, setelah itu dikabarkan kepada penghuni rumah, kepada sahibul bait, bahwasanya Nabi Muhammad ada di rumah. Oh, beruntungnya rumah tersebut dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 2 para sahabat. Setelah itu datanglah sahibul bait membawa kurma. Ada yang rutop, ada yang masih busur, masih setengah masak, masih ada mentah-mentahnya. Sambil membawa seekor kambing. Makan ya Rasulullah. Rasulullah duduk dengan para sahabat makan. Sahibul bait menyiapkan kambing, dipotong. Oh, kita jangankan kambing, kalau Rasulullah ke rumah kita, unta kita sembelih. Jangankan kambing, jangankan unta, apapun kita korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi buktinya untuk hadir majelis kita tidak berani berkorban. Ini bagaimana? Orang yang benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad, apapun yang dia miliki dia korbankan. Sesuatu yang paling berharga, dirinya sendiri. Bukankah Sayyidina Umar mengatakan, illa nafsil ladzi baina jambai, melainkan diriku ya Rasulullah. Atau masih belum bisa dikorbankan. Maka Sayyidina Umar setelah itu mengintrospeksi dirinya. Loh, kenapa saya mengucapkan seperti ini? Kemudian, ya Rasulullah, saat ini engkau lebih saya cintai dari anak saya, dari istri saya, dari orang tua saya, bahkan dari diri saya sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Al-ana ya Umar, sekarang udah sempurna imanmu. Selama masih ada sesuatu yang lebih kita cintai melebihi dari Nabi Muhammad, tidak akan pernah mencicipi kesempurnaan iman. Setelah dihidangkan makanan, makan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Setelah makan, Nabi Muhammad minta kepada sahibul bait wadah untuk membuat di sana potongan kambing dan beberapa makanan lainnya. Kata Nabi Muhammad, tolong
kirimkan kepada putriku Fatimah. Tolong makanan ini kirimkan kepada putriku Fatimah. Kenapa? Karena sudah 3 hari 3 malam masih belum makan. 3 hari 3 malam lam taduk ta'aman, masih belum merasakan makanan. Kirimkan. Lihat kehidupan orang yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita aneka ragam makanan kita cicipi. Setelah makan kenyang, apa kata Nabi Muhammad? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini nikmat yang sampai ke dalam perut kita, besok bakal ditanya oleh Allah. Allah, dari karenanya orang yang berilmu makannya bukan hanya sekedar menunaikan syahwat. Orang yang berilmu makannya bukan hanya sekedar menunaikan keinginan nafsunya, tapi orang yang berilmu ketika makan disertai dengan niat yang baik, sehingga makannya pun bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan sampai kita lalai bahwa suatu saat batang tubuh yang kita jaga agar postur tubuhnya ideal dan lain sebagainya, semua itu sia-sia. Batang tubuh yang kau jaga, tidak berani ini itu, kemudian menjaga kesehatan, menjaga postur tubuh agar dilihat ideal oleh orang lain, semua itu sia-sia. Suatu saat batang tubuh menjadi santapan cacing tanah. Pengingat bagi kita semua. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kajian kali ini menjadi muhasabah diri untuk kita semua sebagai pengingat bahwasannya kematian memang selalu menanti kita setiap saat. Untuk itu, mari kita sama-sama perbanyak amal soleh selama kita hidup di dunia untuk bekal hidup di akhirat kelak. Semoga tuntunan yang guru kita paparkan pada kajian kali ini dapat kita pahami dan menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus kajian-kajian bermanfaat di channel ini ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.